semuanya, welcome back to my channel Selimo Rahati. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi pengalaman saya, bagaimana cara dan syarat memohon visa ikut suami warga negara Malaysia. Nah, buat yang penasaran, jangan skip video ini, jangan lewatkan, tetapi ikuti dari awal sampai akhir. Di video saya sebelumnya tentang bagaimana syarat dan cara pernikahan warga Indonesia dan warga Malaysia di Malaysia ya. Situ saya sudah ceritakan panjang lebar. Nah, setelah kalian itu sudah menikah di JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara di Malaysia, pastinya dong kalian sudah dapatkan sijil kawin ya. Sijil kawin itu kita dapatkan dua biji ya. Pastinya kalian sudah dapatkan. Dan proses yang harus kalian lakukan untuk selanjutnya yaitu permohonan visa ikut suami atau istri. Karena kebanyakan juga yang menikah dengan warga Malaysia adalah para mantan anak kerja kilang ya. Pokoknya yang bekerja di Malaysia gitu maksud saya. Di sini saya bagi tahu karena peraturannya, saya berbicara tentang peraturan ya. Kalau kita memohon visa di immigration, tepatnya yang ada di Malaysia, kita dapat mengajukan permohonan visa jikalau kita end kontrak itu sudah 6 bulan berhenti. 6 bulan berhenti ya. Kalau kalian belum pas 6 bulan berhenti kerja, masih atau contohnya 5 bulan, 4 bulan gitu, atau 5 bulan setengah, borang kalian bisa jadi diterima tapi tidak akan diproses. Karena itu peraturan, setiap permohonan visa ikut suami setelah kita menikah, itu persyaratan utamanya di immigration Malaysia ya. Jadi untuk mengelakkan kalian keluar masuk kan capek juga sih ya, atau 1 kali 1 bulan kita pulang Indonesia atau kemana pelancong, pokoknya keluar negara Malaysia kan capek kan, daripada kita bolak-balik nih 1 kali 1 bulan. Sebab kan visa 1 bulan itu berlaku 28 hari aja ya, kan nggak enak juga kan kalau kita jauh-jauhan dengan suami, kan nggak serono. Maunya melekat, mendepel aja ya kan. So kita dapat memohon visa di kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Dan seperti saya memohon visa ikut suami 3 bulan itu. Saya ambil visanya tepatnya di Medan. Nanti saya akan kasih alamat dia ya, di sini atau di sini atau di mana-mana lah. Oke guys, kita tuh the point ke intinya aja ya, biar saya bacakan undang-undang ini. Oke, senarai semak permohonan visa ikut suami istri warga negara Malaysia ya. Adapun senarainya ada 5 syaratnya, 5 saja syaratnya. Oke, 1, paspor suami istri. Paspor suami istri, dan ini saya tidak perlu jelaskan ya, sudah paham mungkin apa paspor. Oke, paspor suami istri. Yang nomor 2, kad pengenalan suami istri. Nah, kad pengenalan suami istri ini maksudnya
Kalau kita Indonesia, warga negara Indonesia, KTP. Oke, KTP itu biasanya orang itu meminta KTP elektrik ya. Kad pengenalan bagi warga negara Malaysia itu kan IC. Jadi IC. Dan yang ketiga, buku nikah atau surat akuan nikah ya. Ini mungkin bagi saudara saya yang muslim, buku nikah ya pasti ada ya. Nah, itu kalian bawa. Kalau macam saya non muslim, saya dapat sijil kawin dari JPN saja. Saya tak ada buku nikah ya. Jadi saya yang perlu bawa itu hanya sijil kawin. Sijil kawin saya ya, sijil kawin yang dari JPN. Yang keempat, borang visa diperoleh di bahagian immigration dengan secara percuma. Borang visa itu kita dapat di kantor kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia secara percuma. Percuma itu maksudnya di bahasa Indonesia gratis, alias tidak bayar. Nah, yang kelima, gambar atau foto berukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar, latar belakang putih. Oke guys, sudah tahu ini ya. Gambar foto 4x6, 4x6, 2 lembar. Latar belakang putih ya. Syarat itu ada 5 kan. Di bawahnya ada dituliskan kata nota. Disimak. Oke, yang pertama, semua surat atau sijil dokumen hendaklah dikemukakan asal dan kopi dalam kertas EVO. Artinya itu semua surat, persyaratan yang di atas tadi, semua surat atau dokumen apapun kalian bawa yang asli dia, dan kalian fotokopi juga ya. Tapi kalian fotokopi dengan kertas EVO. EVO itu maksudnya kalian sudah tahu mungkin ya, kertas A4. Kalau di Indonesia dibilang kertas A4. Kalau di Malaysia dibilang EVO biasanya ya. Dan yang kedua, notanya, semua permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempo 3 hari bekerja. Ini maksudnya kalau kalian sudah lengkap semua data-data atau dokumen kalian, sudah masuk berkas kalian ke jabatan konsulat Malaysia yang ada di Indonesia, permohonan kalian akan diproses selama 3 hari bekerja. Itu minimal ya, 3 hari ya. Kalau dokumen kalian sudah selesai, visa kalian selesai, pihak konsulat Malaysia yang ada di Indonesia akan menelpon kalian. Nah, di sini ada saran saya, guys. Kalau kalian menerima silahkan, kalau juga nggak terima silahkan juga. Nah, di sini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya nih. Yang namanya berjauhan itu, suami istri itu mau cepat-cepat pulang ya ke Malaysia ya, kalau kita di negara kita sendiri. Nah, saran saya guys, di sini kalian itu jangan langsung ambil tiket pulang ke Malaysia. Jadi kalian tahan dulu tiket kalian, jangan dulu ambil atau dibeli, karena pemrosesan visa ini, permohonan visa ini kita tak tahu siapnya kapan. Itu kan minimal 3 hari, jadi bisa jadi 5 hari. Contohnya gini ya, kalian masuk Jumat ya, Jumat, berkas kalian masuk Jumat, Sabtu Minggu itu nggak dikira, yang dikira itu masa bekerja. Jadi Jumat masuk berkas kalian Jumat masuk pukul berapa gitu ya. Jadi mungkin jadi start atau mulainya perhitungan bekerja permohonan visa dokumen kalian itu Senin, Selasa, Rabu. Jadi alangkah baiknya kalian itu jangan beli tiket dulu ya.
kalian tahan dulu. Kalau visa kalian sudah di tangan, baru kalian order tiket atau beli tiket. Itu pengalaman saya, karena banyak pengalaman orang sudah siap-siap booking tiket, pulang balik ternyata visanya nggak siap. Nah itu sih saran saya aja ya guys. Kalau kalian juga nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang keempat yaitu pemohon mesti hadir sendiri, tak dapat diwakilkan. Nah maksudnya itu pemohon itu kita yang mau memohon visa ikut suami itu, kita tak dapat diwakilkan tak siapa, atau nenek, atau mama, atau kakek, atau cikgu, atau apa-apa deh. Itu tidak dapat diwakilkan guys. Jadi kita harus sendiri hadir. Dan yang kelima, nota yang kelima, apabila suami atau istri tidak datang dalam permohonan visa, hendaklah fotokopi IC suami istri, dapatkan cop salinan pengesahan daripada JPN atau Jabatan Pendaftaran Negara. Nah, ini saya jelaskan artinya apa ya. Apabila kalian suamimu yang warga negara Malaysia atau istrimu yang warga negara Malaysia tidak datang dalam memohon visa di Medan. Nah begini teman-teman, maksudnya itu contohnya ya, saya buat contohnya. Kalau suami atau istri tidak dapat ikut ke Indonesia, kamu dapat mewakilkan dia, tapi dengan syarat harus ada fotokopi IC si suami atau si istri. Tapi ada tapinya. IC suami atau istri kita itu harus dicop ke JPN Malaysia macam ini ya. Contohnya macam ini. Boleh diwakilkan dengan IC, fotokopi IC ya, fotokopi IC. Tapi fotokopi IC ini kalian pergi dulu sebelum balik Indonesia itu. Kamu sebelum balik Indonesia kan, kalian pergi dulu ke JPN, minta cop di fotokopi IC. Bilang saja macam ini, aku mau minta cop, mau ambil visa ke Indonesia. Mereka akan cop nanti tuh. Kalau tidak boleh suami hadir ya, itulah mewakilkan IC, fotokopi IC suami atau istri, tapi yang harus ada cop dari JPN ya. Tapi kalau suami atau istri kita ikut ke Indonesia memohon, itu nggak penting, karena kan orangnya yang bersangkutan sudah ada. Cop itu penting ya, karena itu cop macam surat itu sah macam Indonesia. Contohnya serupa di Indonesia, kalau surat-surat yang mau sah itu harus dilegalisir ya. Itu macam itu maksudnya itu cop itu ya. Mana tahu sebagian ada orang ya, cop itu maksudnya stempel ya, stempel. Nah untuk pembayaran visa 3 bulan di Indonesia, kalau tak salah atau tak silap saya 890 atau 900, tapi nggak sampai 1 juta, pokoknya sekitaran segitulah. Sebab saya lupa, atau 890 atau 900 ribu, saya lupa ya. Yang penting kalian bawa aja duit 1 juta gitu. Kalau visa kalian sudah siap, mereka pasti memanggil atau call kalian, dan kalian pastikanlah ambil visa kalian ya. Kalau kalian sudah di call, kalian ambillah visa kalian di situ ya. Dan kalian juga bolehlah balik hati kalian, karena kan udah dapat 3 bulan, jadi kalian mau beli tiket juga sudah boleh, dan mau balik ya. Teman-teman, sekian dulu ya informasi yang dapat saya bagikan. Ini pengalaman saya
Kurang lebih saya minta maaf jika ada kekurangan atau kehilafan saya dalam pembicaraan atau kekurangan dalam saya mengutarakan syarat-syaratnya. Mohon maaf. Jika kalian kurang paham atau ingin bertanya, boleh di komen di bawah ya. Saya akan reply. Sekian dulu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Sukses bagi kalian. Cayo. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share ke sosial media yang manapun. Tekan tombol loncengnya dan tekan subscribe-nya.